Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, hari-hari yang baik. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Kami ada hingga hari ini hanya karena kemurahan Tuhan saja. Tuhan, urapilah kami agar kami mengerti firman yang akan kami dengarkan. Dan kami percaya firman ini akan memberkati kami, menguatkan kami, dan hidup kami jadi berkat serta mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Hari-hari yang baik. 1 Petrus 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, jelas dikatakan begini. Siapa yang mau, saya percaya setiap saudara mau melihat hari-hari baik. Maka untuk kita bisa melihat hari-hari baik, mengalami hari-hari baik, kita mesti menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayakah saudara bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam kekristenan, kita memiliki yang namanya hari baik? Dan saya percaya setiap hari adalah hari baik. Nah, menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kalau sepanjang hari itu sepertinya kelihatan buruk dari pagi sampai malam? Nah, itu yang perlu kita koreksi. Kita perhatikan bagaimana kita dalam bertutur kata. Apakah tutur kata kita tutur kata yang baik, tutur kata yang jahat, tutur kata yang menipu, atau yang bagaimana? Firman Tuhan berkata begini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Jangan dibalas, saudara. Supaya apa? Supaya kita menjadi berkat. Kalau kita mencaci orang yang mencaci kita, kita sama dengan orang tersebut. Kalau kita memaki orang yang memaki kita, kita sama dengan orang tersebut. Lalu di mana untuk kita menjadi berkat? Saudara, percaya sayalah, waktu kita sudah mencaci dan memaki orang lain, damai sejahtera itu akan hilang. Hari-hari itu akan terasa sial jadinya. Kita akan berkata, sial banget hari ini. Karena apa? Kita tidak menjaga ucapan dan perbuatan kita. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang berdaulat. Makian orang
tidak merendahkan kita. Hinaan orang tidak merendahkan kita. Ingat, kita punya Tuhan yang berdaulat, saudara. Saya selalu bilang begini, Christ in you, Christ in me, Christ in us. Kristus di dalammu, Kristus di dalam saya, Kristus di dalam kita. Saudara, apa tanda bahwa Kristus itu ada di dalam saudara? Bahwa Kristus itu ada di dalam saya, ada di dalam kita. Tandanya adalah apa yang keluar dari mulut kita. Apa reaksi kita? Saya percaya kalau Kristus ada di dalam kita, maka waktu kita ditekan, waktu kita ada masalah, maka yang keluar adalah ucapan syukur. Karena Christ in me, Christ in you. Kalau Kristus ada di dalam kita, maka ketika orang memaki kita, yang keluar adalah ucapan berkat. Waktu orang menghina kita, yang keluar adalah ucapan berkat. Saudara, pernahkah Yesus, saudara, membaca dia memaki orang yang memaki dia, membalas yang jahat dengan yang jahat? Gak pernah, saudara. Bahkan di Kalvari, di salib itu, Yesus berkata, Tuhan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Justru di tengah-tengah kesakitan, Yesus berteriak, ampuni mereka, Bapa. Saudara, kalau kita mau melihat hari-hari baik di dalam kehidupan ini, dari pagi sampai malam, maka jagalah ucapan kita. Jangan memaki, jangan menghina, jangan, saudara. Bahkan janganlah kita berbuat jahat. Janganlah kita menipu. Minta maaf, saudara. Berapa banyak kita tidak jujur. Kita sering menipu. Kita sering mengucapkan hal-hal yang jahat. Kita bahkan sadar dengan itu. Dan kita terbiasa dengan itu. Akibatnya kita merasa, kok hari ini gak mengenakan ya. Kok hari ini sial banget ya. Kok hari ini segala macam. Karena apa? Kita gak menjaga bibir dan ucapan kita. Dan berapa banyak orang hanya karena ucapan bisa berujung di penjara. Hanya karena ucapan bisa berujung kepada pemukulan. Hanya karena ucapan persaudaraan rusak. Saudara, kalau mau melihat hari-hari baik, please jagalah lidah terhadap yang jahat. Jagalah bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Supaya kita melihat hari-hari baik dari pagi sampai malam. Besok dari pagi sampai malam. Seterusnya, saudara. Dan saya percaya apa yang kita ucapkan, kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang jujur, kata-kata yang memberkati, itu mendatangkan berkat. Itu mendatangkan kuasa. Jadi saudara, pilihlah kata-kata yang benar. Pilihlah kata-kata yang jujur. Pilihlah kata-kata yang baik, yang membangun, yang memberkati. Sehingga hari-hari kita adalah hari-hari yang baik. Dan saya berdoa, setiap saudara sepanjang hari ini, engkau akan melihat hal-hal baik dikerjakan. Hari-harimu mengalami kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan. Karena engkau menjaga ucapan dan bibirmu terhadap yang baik. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Kami percaya sepanjang hari ini kami akan melihat hal-hal yang baik terjadi atas kami. Kami akan melihat berkat-Mu dicurahkan, kuasa-Mu dinyatakan. Karena kami menjaga ucapan kami, bibir kami terhadap hal-hal yang tidak baik, kami jaga.
Kami mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan, hal-hal yang menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.